Halo kawan-kawan, kali ini kita akan membahas topik pengantar filsafat politik. Kita awali dengan memperhatikan apa itu filsafat ya. Dalam bahasa Inggris, filsafat disebut sebagai filosofi yang berasal dari bahasa Latin dari kata philos dan sophos, yang artinya philos itu adalah cinta, sementara sophos itu artinya kebijaksanaan. Sehingga secara sederhana kita bisa artikan bahwa filosofi atau filsafat itu adalah cinta kebijaksanaan. Tapi dalam hal ini, bijak diartikan sebagai mampu bernalar dengan baik. Dari pengertian ini, filsafat itu kita bisa artikan sebagai aktivitas akal untuk mendalami pengetahuan. Jadi dalam berfilsafat, kita sesungguhnya mencari hakikat, yaitu sesuatu yang mendasar, kokoh, universal, dan sebagai penjelas terakhir terhadap segala sesuatu. Nah, dalam melakukan pencarian terhadap hakikat ini, alat utama yang kita gunakan itu adalah penalaran atau reasoning. Disinilah kaitan antara logika dan filsafat. Ya, walaupun logika itu juga sebenarnya adalah bagian atau cabang dari filsafat, tapi keduanya sebenarnya berkaitan erat, di mana logika itu menjadi alat utama dalam berfilsafat. Nah, dalam melakukan penalaran atau berfilsafat ini, tindakan pertama yang dilakukan adalah mengajukan pertanyaan. Ya. Dan pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan mendasar tentang hal yang mendasar. Sekali lagi, dalam berfilsafat, kita mencari sesuatu yang mendasar, kokoh, universal, dan dia adalah penjelas terakhir. Secara umum ada 3 hal mendasar dalam filsafat yang dipelajari. 3 hal tersebut adalah realitas, pengetahuan, dan tindakan, atau dalam bahasa Inggris disebut being, knowledge, dan moral. Nah, 3 hal mendasar dalam filsafat ini dipelajari dalam 3 cabang atau 3 bidang ilmu dalam filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan juga etika. Kita awali dengan ontologi. Ontologi berasal dari kata ontos dan logos. Ya, ini juga berasal dari bahasa Latin. Ontos itu artinya ada, sementara logos artinya ilmu. Sehingga ontologi di sini adalah sejatinya adalah ilmu tentang ada. Jadi ontologi itu memeriksa esensi dari realitas, dasarnya atau bahannya dari mana. Kalau misalkan kita punya ponsel atau handphone ya, nah dalam ontologi kita mempelajari sebenarnya asal dari handphone tersebut dari mana. Misalkan HP kita bermerek X, maka bisa kita katakan HP tersebut diproduksi oleh perusahaan X. Dimana kalau tidak ada perusahaan X, maka tidak akan ada HP X ini. Maka kajian dari ontologi sebenarnya adalah dia berasumsi bahwa di balik semua yang ada yang menopangnya di belakang. Cara mengetahui penopangnya adalah dengan logika atau nalar. Jadi pertanyaan utamanya adalah apa yang eksis. Nah, dalam ilmu pengetahuan, semuanya itu memiliki ontologi. Misalnya dalam bidang biologi, ontologinya adalah ilmu tentang makhluk hidup. Jadi pada intinya, cabang filsafat yang pertama ini, yaitu ontologi, membahas tentang hakikat segala sesuatu. Cabang kedua, epistemologi, berasal dari kata epistem dan logos. Epistem di sini artinya adalah pengetahuan. Jadi epistemologi ini adalah bidang filsafat yang membahas tentang pengetahuan, di mana setiap pengetahuan manusia itu adalah hasil dari penelitian. Dan epistemologi membahas tentang bagaimana sumber, proses, syarat, dan hakikat pengetahuan tersebut. Jadi yang diperiksa dalam epistemologi adalah bukan hasil akhirnya, tapi bagaimana proses yang membuat hasil akhir tersebut menjadi atau tertutup. Nah, dalam hal ini, epistemologi mengasumsikan bahwa ada landasan konseptual yang mendasari kita untuk mengajukan argumentasi. Ya, segala sesuatu yang dilakukan manusia itu
kan ada yang mendasarinya. Nah, landasan konseptual inilah yang kemudian menjadi fokus utama dari epistemologi. Sederhananya, epistemologi ini membahas tentang bagaimana cara kita memperoleh sesuatu. Berikutnya adalah etika, cabang ketiga dari filsafat, di mana etika ini diambil dari kata ethos atau kebiasaan, ya. Nah, dalam hal ini etika adalah filsafat moral, filsafat tentang tingkah laku manusia. Etika hubungannya adalah dengan baik dan buruk, ya. Jadi apa tingkah laku manusia yang baik, apa yang buruk, ya. Dan dalam hal ini etika ataupun tingkah laku manusia ini ada yang melekat ataupun ada yang merupakan konvensi, ya. Jadi apakah itu memang sejak awal seluruh manusia itu sudah punya etika, ataukah etika itu sebenarnya merupakan kesepakatan sosial atau konvensi sosial di masyarakat? Nah, ini perdebatan yang sering terjadi. Jadi etika ini berusaha untuk mencari tahu apa ciri khas tindakan yang baik. Nah, dalam ilmu etika ada 3 aliran besar, ya, yaitu deontologis, keutamaan, dan konsekuensialis. Tapi kita tidak akan mendalami hal tersebut. Intinya adalah dalam filsafat 3 cabang ini yang saling berkait satu sama lain, dan dalam sejarah filsafat sebenarnya adalah memperdebatkan tentang ketiga hal ini, tentang ontologi, epistemologi, dan etika sesuatu. Nah, dari pengertian filsafat tersebut dan penjabarannya, kemudian kita kaitkan dengan politik, ya, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran umum tentang apa sih yang kita sebutkan sebagai filsafat politik. Nah, di bagian ini saya akan menjelaskan apa itu ontologi, epistemologi, dan etika dalam ilmu politik. Nah, dari penjelasan tadi kita bisa simpulkan, ya, bahwa ontologi, epistemologi, dan etika itu membentuk apa yang ilmuwan politik lakukan, bagaimana dia melakukannya, dan apa yang dapat diklaim dari hasil temuan tersebut. Jadi dalam semua pengetahuan, 3 bidang filsafat ini akan menentukan apa yang dilakukan, bagaimana dia dilakukan, dan apa yang bisa diklaim dari hasil temuan yang dilakukan. Nah, kalau kita maknai politik itu kan sebenarnya adalah kewenangan untuk mengatur masyarakat. Nah, kewenangan tersebut dimiliki oleh penguasa politik. Penguasa politik dalam hal ini kita maknai sebagai pemerintah atau government. Dan pemerintah itu punya hak untuk memaksa masyarakat untuk patuh, ya, dalam kehidupan bernegara, ya. Nah, instrumen dari pemerintah untuk mengatur masyarakat atau memaksa masyarakat untuk patuh itu adalah kebijakan publik. Jadi sebenarnya politik itu terkait dengan pembuatan kebijakan dan kebijakan yang dibuatnya. Ya. Si pembuat kebijakan itu adalah pemerintah, ya, dan hal ini negara. Dan kebijakan yang dibuatnya itu akan berefek atau berimbas kepada masyarakat, dan masyarakat pasti merespon, ya. Nah, sebenarnya ilmu politik membahas seputar hal ini, ya. Oleh karena itu, dari secara ontologis, ilmu politik itu sebenarnya mempelajari tentang negara, kekuasaan, dan pengambilan kebijakan. Nah, secara epistemologis, ilmu politik itu bisa kita lihat dari tradisi positivis dan interpretivis. Jadi ini sebenarnya sama seperti ilmu sosial yang lain, seperti sosiologi, antropologi, komunikasi, gitu ya. Jadi ada kajian positivis dan kajian interpretivis. Sederhananya kajian positivis itu menganggap bahwa di luar sana atau di dunia sosial, di dunia empirik itu sudah ada pola yang baku, pola yang sama seperti ilmu alam, ya. Asumsinya itu sama seperti ilmu alam. Sudah ada hukum alam yang mengatur masyarakat. Misalkan dalam politik, positivis misalkan mengajukan argumen bahwa dalam sebuah pemilu, pemilih itu pasti akan memilih
kandidat petahana kalau si petahana berhasil dalam term pertamanya atau periode sebelumnya dia memerintah. Nah, itu temuan dari para positivis. Jadi sudah ada menurut kelompok positivis ini pattern ataupun pola yang sudah fix di masyarakat. Oleh karena itu tugas dari ilmu politik adalah untuk menemukan pola tersebut. Nah, sebaliknya bagi interpretivis, dia mengabaikan ataupun menolak bahwa ada pola yang baku di masyarakat. Interpretivis ini menganggap bahwa masyarakat itu berbeda-beda satu sama lain, punya kacamata masing-masing, punya asumsi, punya perspektif masing-masing. Sehingga tugas penelitian ilmu politik adalah mencoba untuk memahami dunia sosial dari kacamata masyarakat. Nah, sederhananya seperti itu. Nah, inilah secara epistemologis ilmu politik. Nah, dan dari dua tradisi ini, ilmu politik itu ada perkembangan pendekatan ya. Dimulai dari pendekatan tradisi yang sangat terkenal itu pendekatan tradisional, behavioral dan post behavioral. Ya, pendekatan tradisional itu menekankan pada aspek negara dan konstitusi. Ya. Sementara behavioral memfokuskan pada aktor, kepada tingkah laku individu, jadi fokusnya bukan ke negara. Kemudian berkembang lagi ke pendekatan post behavioral atau pendekatan pasca tingkah laku, yang kemudian menggabungkan antara pendekatan tradisional dan behavioral. Nah, itu secara epistemologis. Nah, dari hasil-hasil temuan penelitian ilmu politik sebenarnya kemudian menghasilkan sejumlah etika dalam bernegara, etika dalam menggunakan kekuasaan, dan etika dalam pengambilan kebijakan. Nah, sebenarnya filsafat politik itu, dalam filsafat politik kita akan mendalami, ya, tadi sekali lagi filsafat itu adalah aktivitas untuk mendalami sesuatu hingga ke akarnya secara mendasar. Kita akan melihat dan mendalami apa itu negara, kenapa dia terbentuk, apa itu kekuasaan, bagaimana dia digunakan, bagaimana proses kebijakan. Tidak akan jauh-jauh dari ontologi ilmu politik ini ketika kita mendiskusikan tentang filsafat